Bab 1, menganalisis keterampilan gerak permainan bola besar. A. Analisis keterampilan gerak permainan sepak bola. Permainan sepak bola merupakan permainan yang banyak memerlukan penguasaan keterampilan gerak. Keterampilan gerak dalam sepak bola adalah menendang, mengontrol, menggiring, dan menyundul bola. Keterampilan gerak dalam permainan sepak bola dapat dianalisis dan dikembangkan dengan cara mempelajari urutan gerakan yang benar, serta menggabungkan beberapa keterampilan gerak dalam suatu aktivitas gerak, baik secara berpasangan maupun berkelompok. Hal ini dilakukan agar para peserta didik dapat mengembangkan keterampilan gerak dan berkomunikasi dengan peserta didik lain, sehingga terjalinnya kerjasama, disiplin, toleransi, dan menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. Sebelum, selama, dan sesudah melakukan permainan sepak bola, sebaiknya peserta didik berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah diberikan. B. Analisis kategori keterampilan gerak permainan bola voli. Permainan bola voli adalah permainan yang berupaya memukul bola di udara, hilir mudik di atas net atau jaring, dengan maksud dapat menjatuhkan bola pada daerah kosong lapangan lawan. Keterampilan gerak dalam permainan bola voli meliputi keterampilan gerak servis, bawah, atas, dan menyamping, passing atas dan bawah, smash, dan bendungan atau blocking. Keterampilan gerak dalam permainan bola voli dapat dikembangkan melalui aktivitas belajar secara individu, berpasangan, dan berkelompok. Pada saat belajar keterampilan gerak bola voli, perlu diterapkan pula sikap yang baik, seperti sportif, bekerja sama, toleransi, disiplin, menerima kekalahan, dan kemenangan. C. Analisis keterampilan gerak permainan bola basket. Keterampilan gerak dalam permainan bola basket meliputi mengoper bola, menggiring bola, dan menembak bola ke ring atau keranjang. Keterampilan gerak mengoper bola dapat dilakukan dengan setinggi dada, pantulan, dan dengan satu tangan. Keterampilan gerak menggiring bola dapat dilakukan sambil berjalan, berlari, dan manuver-manuver tertentu sesuai dengan kebutuhan saat bermain. Keterampilan gerak menembak bola kering atau keranjang dapat dilakukan dengan satu tangan, dua tangan dan loncatan, serta lay-up. Bab 2. Menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil. Analisis keterampilan gerak permainan softball. Permainan softball termasuk permainan beregu yang dapat dikelompokkan ke dalam permainan bola pukul. Keterampilan gerak dalam permainan softball yang perlu diketahui dan dikuasai adalah keterampilan memegang tongkat pemukul, memukul, melempar, dan menangkap bola. Memegang bat atau pemukul dapat dilakukan dengan pegangan bawah. Tongkat dipegang dekat bonggolnya. Pegangan tengah, tongkat dipegang dengan posisi tangan di bawah 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol. Dan pegangan atas, tongkat dipegang dengan posisi tangan di bawah 7,5 cm atau 10 cm dari bonggol. Memukul bola dapat diarahkan ke bawah, menyusur tanah, dan melambung tinggi ke atas. Melempar bola dapat dilakukan dengan bola rendah, lurus, tinggi, dan lambungan bola untuk pengumpan. Menangkap bola disesuaikan dengan arah bola yang datang, yaitu bola rendah, lurus, dan tinggi. Semua keterampilan gerak dalam permainan softball dapat dipelajari dan dilaksanakan dalam permainan softball sederhana. B. Analisis keterampilan gerak permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan raket dan shuttlecock yang dipukul melewati net. Inti permainan ini adalah memasukkan shuttlecock di lapangan lawan melalui atas net. Bulu tangkis adalah permainan yang mudah dilakukan, mengingat raketnya yang ringan, serta bola yang berjalan lurus dan teratur tanpa putaran. Keterampilan dasar dalam permainan bulu tangkis yang meliputi langkah kaki dan pukulan perlu dipelajari dan dikuasai agar dapat bermain bulu tangkis dengan baik. C. Analisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola.
Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal dan ganda atau ganda campuran. Permainan tenis meja memerlukan keterampilan memegang bat dan pukulan. Pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena dan pegangan jabat tangan. Pukulan dalam permainan tenis meja terdiri atas pukulan servis, pukulan forehand, pukulan backhand, dan pukulan smash. Bab 3. Menganalisis keterampilan gerak aktivitas jalan, lari, lompat, lempar. A. Analisis keterampilan gerak jalan. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan dan kaki menumpu dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Bedanya kalau jalan, yaitu sewaktu kita melakukan jalan, badan kita tidak ada saat melayang di udara. Sedangkan saat lari, badan kita ada saat melayang di udara. B. Analisis keterampilan gerak lari. Lari jarak menengah termasuk salah satu nomor lari dalam atletik. Nomor lari yang termasuk lari jarak menengah adalah lari menempuh jarak 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Nomor ini dipertandingkan baik dalam event daerah, regional, nasional, maupun internasional. Nomor lari ini menggunakan start berdiri. Beberapa keterampilan yang perlu untuk diketahui dan dikuasai adalah keterampilan dalam melakukan start, keterampilan dalam lari, serta keterampilan dalam memasuki garis finish. C. Analisis keterampilan gerak lompat. Lompat jauh bertujuan untuk melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga pendaratan. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung, gaya jongkok, dan berjalan di udara. Lompat tinggi bertujuan untuk melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling sisi, gaya gunting, dan gaya flop dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu awalan lari, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan pendaratan. D. Analisis keterampilan gerak lempar. Pada dasarnya, ada 2 gaya tolak peluru yang dikategorikan keterampilan gerak dalam tolak peluru, yaitu gaya menyamping dan membelakangi. Tujuan tolak peluru adalah menolakkan peluru jauh-jauhnya ke depan atau sektor tolakan dengan menggunakan satu tangan. Meskipun cabang olahraga ini termasuk event atau nomor lempar, akan tetapi istilah yang dipergunakan bukan lempar peluru, tetapi tolak peluru. Hal ini sesuai dengan peraturan tentang cara melepaskan peluru, ialah dengan cara mendorong atau menolak dan bukan melempar. Istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah the short put. Bab 4. Menganalisis strategi pertarungan bayangan olahraga bela diri. Pencaksilat mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek akhlak, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Sebagai aspek bela diri, pencaksilat bertujuan menghindari diri dari segala bahaya, baik secara jasmani dan rohani. Berbagai keterampilan yang diperlukan dalam pencaksilat adalah sikap kuda-kuda, serangan, baik itu pukulan dan tendangan, pembelaan, elakan, dan tangkisan. Aktivitas belajar keterampilan gerak bela diri pencaksilat dapat dilakukan secara berpasangan. Bab 5. Menganalisis konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen, yaitu daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. 2. Komposisi tubuh. 3. Kekuatan dan daya tahan otot. Dan yang keempat,
kelenturan sendi, dan otot. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah bentuk latihan kekuatan otot dan fleksibilitas. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan menggunakan beban, misalnya mendorong dan mengangkat. Secara berulang-ulang, latihan kekuatan dapat dilakukan push up, sit up, back up, dan squat jump. Kelenturan adalah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara statis dan latihan dinamis atau ritmis.